จะอยู่ได้นานๆไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถ้าคริสหยุดดูแลตัวเองเมื่อไหร่ทุกอย่างที่ทุ่มเทมาความขาวที่ลงทุนไว้ก็หมดไปเด็กใหม่ที่เข้ามาแทนที่อาจทำให้เรากลายเป็นดาว Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue datang, bisa dibilang dengan curhat juga, tapi bisa dibilang mungkin aku tolol, itu bisa. Intinya hybrid hari ini. Dan sehabis lebaran enaknya curhat-curhat kayak gini. Dan menurut gue hari ini yang pengen gue bahas itu sebuah hal yang datang langsung dari keresahan gue pribadi. Itu adalah soal kulit putih. Jadi gue memang belakangan ini tuh lagi berpikir ya, kenapa banyak banget skincare yang menuliskan putih, dan putih, mencerahkan kulitmu gitu ya, menerangkan hari-harimu, atau membakar dan membawa matahari ke dalam dirimu, terserah lah. Intinya memang tajuknya selalu membuat kulit lo lebih putih dari yang sudah terjadi di kulit lo gitu. Makanya gue mencoba men-track back sebenarnya apa yang melandaskan brand-brand skincare ini untuk yang namanya membuat tajuk memutihkan. Padahal kan kita Indonesia ya, kulitnya coklat-coklat gitu. Jadi agak cukup bingung gue, kenapa pengen putih. Nah mungkin banyak dari teman-teman yang nonton ini adalah wanita, dan mungkin tidak satu spektrum sama gue, yang mungkin punya alasan tersendiri ingin putih. Tapi untuk gue sebagai laki-laki ya, melihat ini memang dari kacamata atau sudut pandang marketing dan sejarahnya. Jadi gue mencoba melihat perspektif yang lain. Kalau memang mungkin putih-putih dan memutihkan ini punya efek kesehatan untuk lo dan memang lo ingin secara penampilan, oke. Itu adalah pilihan Anda. Tapi yang pengen gue kasih tahu bahwa memang sebenarnya ternyata saat gue melakukan riset sederhana terkait keresahan ini, ternyata memang ada sejarah panjang di balik kenapa tajuk-tajuk whitening, purify dan segala macam itu jadi sebuah hal yang cukup aneh dan menyakitkan untuk sebagian orang. Kata-kata yang mungkin kurang tepat dipakai dalam sebuah skincare yang ingin membuat lo menjadi lebih putih gitu. Seakan-akan tuh kalau kulit lo coklat tuh salah gitu, penyakit gitu. Gue tuh ngeliatnya itu, kalau gue sebagai laki nih, gue liatnya tuh itu gitu. Putihkan kulitmu, ya, memutihkan kulitmu. Nah, gue seakan-akan melihat bahwa kalau diri gue coklat nih, gue salah gitu, penyakitan gitu. Nah, makanya gue coba menelisik ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau lo mungkin para wanita, teman-teman wanita, tidak usah marah-marah, kalian mungkin bisa memberikan komentar. Kenapa kira-kira kalian tuh pengen putih atau memakai produk-produk yang memutihkan. Mungkin kalau memang ada beberapa orang yang pakai pemutih ini atau whitening skincare ini untuk misalnya membersihkan daerah-daerah yang mungkin kelihatan lebih hitam dari kulit aslinya gitu. Biasanya kan ada di bagian-bagian yang cukup tertutup ya, dan mungkin itu lumrah. Tapi ini banyak, ada suntik putih segala macam, pengen putih gitu, pengen jadi ubin gitu. Kenapa gitu ya? Nah, coba berikan gue perspektif wanita dari kalian. Mari kita berdiskusi sama-sama. Antar gender nih kita berdiskusi. Oke? Sekarang mari kita mulai videonya. Tentang kenapa skincare itu kulit putih, dan ternyata dapat backlash juga dari banyak pihak soal kata-kata yang mereka pilih, seperti whitening, purify, dan lainnya. Let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita bahas soal kulit putih. Gue tuh baru mulai menyadari bahwa setelah gue perhatikan lebih baik ya, sekarang di Jakarta, khususnya di wilayah gue nih, yaitu Jakarta Utara, kok sering banget gitu ya, ada iklan perawatan kulit alias skincare yang tajuknya adalah untuk memutihkan. Dan bahkan ada salah satu brand yang baru gue lihat, namanya itu adalah Lab Putih. Ya, namanya gue samarkan ya, nggak usah disebut juga di kolom komentar ya, karena kan gue nggak tahu juga formula yang baik di dalam obat tersebut apa, skincare-nya juga gimana juga gue nggak tahu. Intinya gue cuma melihat dari tajuk, judul, atau nama brandnya doang. Tapi intinya nih brand dari namanya aja udah mengusung kata putih, yang jadi konotasi bahwa produknya pokoknya berhubungan dengan memutihkan dong. Itu kan konotasi otak gue gitu ya kan. Dan modelnya juga adalah bintang-bintang Korea yang kulitnya putih-putih. Nah kenapa gitu? Dengan penuh kebingungan, gue terus mulai melakukan yang namanya riset sederhana. Ini bukan riset yang mendalam ya. Jadi kalau misalnya lu punya argumen, punya tambahan, kritik, boleh banget tulis kolom komentar di bawah. Dan mari kita berdiskusi secara sehat. Jangan pada marah-marah. Kan ini
Gua sama kalian tuh gak ada bedanya. Cuman gue bikin video, lu enggak. Jadi gue memamerkan apa yang ada di otak gue, lu bisa mamerin itu di dalam kolom komentar. Kita setara guys ya. Jadi santai aja. Nah, keresahan gue sebenarnya tuh kenapa skincare itu kudu banyak mempromosikan putih dan putih. Mungkin mayoritas, mungkin ada beberapa yang enggak. Tapi gue seringkali melihat banyak banget yang mempromosikan putih dan putih. Bahkan model yang dipakai juga pada putih-putih banget. Udah kayak kertas HPS baru sama keramik yang baru disikat gitu. Padahal kalau mengacu pada negara Indonesia yang iklimnya tropis sebagai target market mereka, yang memang berjualan di Indonesia, kayaknya amat sulit gitu untuk bikin orang tuh jadi putih beneran gitu. Secara emang sinar matahari kita tuh kencang banget, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Dan suhu kita juga cukup panas. Kalaupun bisa putih, ya karena emang orang Indonesia turunan Tionghoa misalnya kayak gue, atau turunan lebih apa ya, turunan blasteran gitu kan, pada putih semua. Nah kalau emang bener-bener dari Indonesia, sawo matang, coklat, emang udah cantik, eksotis. Aku sebagai omnivora tuh aku suka dengan wanita-wanita coklat gitu. Kenapa mereka harus putih? Nah itu pertanyaan gue. Dengan Indonesia sebagai marketnya, kenapa skincare tuh gak mempromosikan untuk mencoklatkan kulit gitu, mengemaskan kulitmu, mengeksotiskan kulitmu gitu. Nah mungkin ada brand-brand skincare yang mempromosikan hal tersebut, tapi karena gue bukan penggiat skincare kan gue nggak tahu. Tapi yang gue sering lihat adalah soal putih dan modelnya semua putih. Dan kenapa semuanya tajuknya tuh masalah whitening, purify, dan lain-lain. Kenapa kata-kata tersebut yang dipakai sebagai nama produk mereka? Nah untuk menjawab itu semua, gue akhirnya kilas balik. Dan itu membawa gue ke zaman era kolonialisme. Saat Eropa mulai melakukan perjalanan dan penjajahan di tahun 1500-an ke banyak negara-negara dan benua. Lalu ternyata di era-era tersebut mulai muncullah yang namanya white supremacist bahkan sampai detik ini. Di mana kaum kulit putih itu dinilai dan disuntikan ke publik itu jauh lebih superior dan bahkan jadi sebuah ras yang dicap paling dihormati dan paling hebat dari seluruh ras yang ada. Makanya ada sebuah konspirasi meja biliar kenapa bola kita itu warna putih dan bola yang lain itu warna-warni, karena warna-warni itu menggambarkan ras. Dan putihlah yang akan memasukkan semua ras tersebut ke lubang-lubang. Kira-kira konspirasi sederhana yang tidak bisa dibuktikan juga sebenarnya. Sehingga dari sinilah kulit putih ini memang akhirnya mulai menjadi sebuah standar kecantikan pada era kolonialisme tersebut. Karena kan ada suntikan yang namanya stimulus-stimulus untuk berkata atau menganggap bahwa orang kulit putih itu yang paling cantik dan hebat. Karena memang pola pikir tersebut memang digodok terus ke masyarakat yang dijajah. Tentang kalau orang putih itu identik dengan kaya dan terhormat secara memang kan kaum penjajah. Ya pasti duitnya banyak. Sehingga lama-lama bergeser tuh pengertiannya bahwa orang kulit putih bukan hanya kaya dan terhormat doang, tapi juga cantik. Kenapa cantik? Karena banyak wanita kaum penjajah itu ya hidupnya di rumah doang, household doang. Ngerjain rumah di bawah atap, jadinya kan gak dekil, gak hitam gitu kan. Di sisi lain yang kulitnya berwarna itu memang sebagai kaum yang dijajah hidup itu sulit gitu. Dan boro-boro mikirin kulit, kerja aja juga kadang kagak digaji gitu. Sehingga stigmanya mereka yang kulitnya berwarna hitam, coklat, kekuning-kuningan itu identik dengan kata jelek. Karena kan emang pada dekil semua. Karena gak ngurusin kulit. Sehingga itulah yang akhirnya sebuah stigma yang akhirnya tertanam sampai detik ini untuk kebanyakan orang. Lalu dengan social engineering di masa kolonialisme tersebut, kan tentunya standar kecantikan terus berubah. Ataupun industri kecantikan juga terus berubah. Dan industri kecantikan itu mulai semakin kompleks di era 90-an dan mulai semakin segmented. Ke arah yang memang sudah didesain oleh para penggiat skincare ini. Akhirnya secara singkat cerita, tahun 90-an itu bisa dibilang sebuah tahun yang membawa industri skincare ke dalam sebuah standar baru. Yaitu soal memutihkan kulitmu dan mencerahkan hari-harimu. Iklan-iklan tuh mulai berkoar-koar soal memutihkan kulit. Seperti kata-kata purify, whitening, dan lain-lain. Yang secara menarik, kata-kata ini sebenarnya digunakan sebagai sebuah kampanye pemerintah di Latin Amerika pada abad 19 dan 20 dulu. Nama whitening itu dijadikan nama campaign untuk membersihkan masalah orang kulit hitam yang bertempat di banyak negara Latin Amerika yang akhirnya peraturan yang dinamakan blanqueamiento oleh pemerintah ini atau bahasa Inggrisnya adalah whitening ini berujung pada penjualan budak orang Afrika dari Latin Amerika.
guna membersihkan orang-orang kulit hitam dari negara-negara mereka seperti Brazil dan Kuba pada era tersebut. Bahkan Kuba sendiri itu membuat sebuah kampanye untuk mendatangkan banyak orang Spaniard untuk datang ke Kuba demi menikah dengan orang-orang kulit hitam di Kuba agar keturunannya nggak hitam-hitam banget lah. Alias akhirnya lama-lama orang kulit hitamnya hilang. Ya memang menjadi sebuah usaha untuk membersihkan juga. Tapi sayangnya memang karena banyak orang Spaniard yang akhirnya nggak betah di daerah tersebut dan akhirnya pulang kampung, kampanye ini pun akhirnya gagal di tahun 1920-an. Dan ngomongin masalah whitening dan purify pun ini bisa lo temukan sebagai nama sebuah stigma atau campaign di eranya Jerman pada saat itu. Yang berkaitan dengan Yahudi, pembersihan Yahudi dan sebagainya. Sebagai bentuk pemisahan antara yang murni katanya dan yang tidak murni. Ini kan berkaitan banget dengan purify. Sehingga di era sekarang yang mulai terbuka dengan semua perbedaan termasuk warna kulit, bentuk tubuh gitu ya. Kata-kata ini tidak lagi ramah di mata para penggiat kemanusiaan, bahkan mengganggu buat gue pribadi, jujur aja. Karena bini gue juga kadang pengen putih gitu. Jadi jangan sampai social engineering ini bisa menyuntikkan hal putih itu adalah yang terbaik ke dalam otak istri gue gitu. Padahal Indonesia tuh cantik dengan warna kulit eksotis wanitanya yang kecoklatan, dan kalau foto di pantai tuh gokil, keren gitu, cocok gitu sama landscape-nya, dan itu identitas kita men. Orang-orang Indonesia yang memang hidup di iklim tropis. Kita tidak perlu putih seperti ubin gitu menurut gue. Kalau mungkin menurut lo ini adalah sebuah cocok logi, kata purify dan whitening itu kebetulan adalah kata yang memang bisa lo gunakan untuk konteks skincare yang memutihkan gitu. Oke, anggaplah itu cocok logi. Kalau mungkin lo juga merasa bahwa iklan skincare itu termasuk dalam sebuah hal yang sepele gitu. Tapi gue akan buktikan bahwa ini bisa dibilang salah satu sebuah hal social engineering. Agar orang tuh berpikir bahwa kulit putih itu adalah cantik yang ideal dan berujung pada rasisme yang tidak langsung menurut gue. Nah makanya supaya lo bisa mendapatkan gambaran bahwa kata-kata yang dipilih sama mereka itu sebenarnya adalah kata-kata yang cukup menyerang, mari kita masuk ke studi kasusnya. Mari kita ambil studi kasus dari salah satu brand asal Jerman. Namanya Niape. Namanya gue samarkan ya. Intinya eksekutif brand Niape ini itu dulu tuh ikut kerja sama Hitler, sama kaum Jerman pada era Perang Dunia Kedua dulu. Jadi bantu-bantu bersihin tuh. Dan pada 2017 itu sempat kena backlash ternyata karena menuliskan sebuah tajuk White is Purity. Terlalu sama gitu ya. Maksudnya apaan coba ya? Putih itu murni itu apa konteksnya? Terus coklat itu adalah apa? Kotor, Milo gitu, apa? Lumpur gitu kan. Aneh kan menurut gue kenapa pemilihan katanya adalah White is Purity. So ini menyerang warna kulit lain dong. Dan kalau mengacu pada kata purify yang disambungkan para penggiat industri dengan era Jerman pada saat itu, mulai terlihat ambigu dong kata-kata soal white is purity-nya ini kan. Apalagi dari Jerman juga tuh brandnya. Ya akhirnya jadi sebuah modern kolonialisme lewat industri perawatan kulit dong. Iya nggak? Bahkan nama brand ini sendiri itu berasal dari kata Latin. Yang artinya adalah Snow White. Putih lagi gitu loh. Bahkan Niape ini sempat kena backlash juga di beberapa negara di Afrika karena masang billboard yang menyatakan skincare mereka untuk yang memang digunakan untuk punya kulit yang lebih terang. Secara orang di sana kan hitam-hitam semua ya. Sehingga dinilai sama beberapa orang di sana sebagai bentuk penghinaan terhadap orang kulit hitam. Bahkan ada beberapa iklannya yang memperlihatkan soal re-civilize yourself. Lo bayangin dengan poster laki-laki kulit hitam. Yang konotasinya apa mungkin bisa seorang laki-laki kulit hitam terus lu tulis re-civilize yourself. Emang dia kenapa nggak civilize gitu? Aneh banget ya. Lu bisa pikirin itu sendiri lah mungkin. Interpretasi lu mungkin akan lebih beragam daripada gua. Dan sepertinya bangsa Eropa tuh benar-benar berhasil menyematkan soal standar kecantikan mereka di Afrika. Karena secara mengejutkan Nigeria itu menjadi salah satu negara barat yang punya konsumen sangat besar terkait dengan produk-produk pemutih. Bahkan salah satu artis asal Kamerun yaitu namanya Densia itu berhasil menjual seluruh produk pemutih yang baru dirilis dalam kurun waktu 24 jam itu habis, hilang langsung, gokil nggak tuh? Demi untuk memutihkan kulit. Bahkan saat beberapa skincare dealer di Afrika tuh ditanya soal pergerakan bisnis dan marketing mereka cuma bilang bahwa mereka mau ngikutin aja barat mau ngapain gitu. Dimana ya lebih perbanyak jual produk pemutih untuk memenuhi obsesi orang yang mau lebih dekat penampilannya dengan para orang-orang bule.
yang kulitnya putih-putih, idola mereka gitu. Mungkin siapa ya, Robert De Niro, kenal nggak lo? Nggak kenal lo ya Robert De Niro ya. Mungkin siapa gitu. Sekarang Barat juga udah mulai banyak ke K-pop gitu, mungkin artis-artis K-pop gitu. Nah, para cosmetic dealernya ikutin apa manuver-manuver dari Barat gitu. Sehingga para penjajah boleh aja mungkin udah selesai, nggak ada di mereka. Tapi warisan mindset mereka itu bisa dibilang nggak pernah benar-benar hilang dari negara-negara bekas jajahan ini. Bahkan negara kita yang pernah dijajah sama Belanda pun sampai detik ini tentunya banyak sentuhan-sentuhan Belanda yang belum lepas dan belum hilang. Dan selain di negara-negara di Afrika, Cina juga jadi salah satu negara yang menjunjung tinggi soal kulit putih adalah cantik ideal dari dampak brainwash yang disuntikan lewat budaya, literatur, politik industri, tren, Hollywood, dan sebagainya yang berasal dari banyak budaya luar. Tentunya dari negara mereka sendiri. Standar yang mereka juga buat sendiri. Di mana tercipta sebuah istilah soal paifume alias white rich beautiful yang menjadi sebuah definisi wanita sempurna. Dan sebagai istilah lawannya adalah hei chou cheong alias black ugly poor untuk mereka yang kulitnya agak kecoklatan atau kemerahan. Jadi bukan hanya Eropa doang, Cina pun juga melakukan hal yang sama bahwa putih itu lebih baik. Padahal itu definisi yang terlalu sempit gitu untuk mendefinisikan siapa yang cantik, siapa yang jelek, siapa yang indah, siapa yang tidak gitu kan. Bahkan Alibaba sendiri itu mencatatkan ada lebih dari 25.000 produk pemutih yang terjual di tahun 2019-an. Alias permintaannya sangat banyak soal wanita yang pengen banget kulitnya jadi putih dan dipandang sempurna oleh masyarakat dan bisa kelihatan kaya hanya dengan kulitnya putih. Bahkan putih memutih ini sudah sampai pada bagian dalam alias bagian-bagian yang privat gitu ya. Di mana produk pemutih sudah sampai pada skala yang tertutup dengan embel-embel jadi wanita yang menarik untuk para laki-laki. Yang diiklankan juga dengan cara yang sensual di mana wanitanya pakai krim pemutih bagian gitu. Terus jadi bisa dapet cowok deh gitu. Ini ada salah satu produk dari Jepang namanya kalau nggak salah Pinky Queen atau apa gitu ya. Iklannya kayak gitu tuh. Pakai buat itu, buat dalam, terus langsung dapet cowok. Maksudnya apa gitu? Gue sebagai orang-orang yang suka sama wanita-wanita dengan wanita kulit kecoklatan, kayak hitam, kayak putih, kayak gitu ya. Terserang gue. Kesannya gue gila gitu. Lah logika iklannya kan berarti menyampaikan bahwa kalau hitam mah cowok gak mau kan gitu kan. Logikanya kan. Dan ini ngeri banget menurut gue. Nah, lu masih gak percaya bahwa produk perawatan kulit itu beberapa ada yang membawa sebuah pesan soal colorism. Atau bisa dibilang memisahkan warna antar warna kulit. Nah, gue coba tambahin lagi lah. Ini ada namanya brand burung ya pada tahun 2017. Itu kena backlash juga karena iklannya itu memuat setelah pakai produk burung tiba-tiba si model wanitanya itu jadi orang kulit putih. Padahal tadinya orang kulit hitam. Coba gimana tuh penilaian lu semua terkait iklan yang seperti ini? Dan iklan-iklan seperti inilah yang memang jadi formula sejarah bangsa Amerika dan Eropa untuk secara alam bawah sadar memasukkan sebuah nilai bahwa kaum mereka adalah kaum paling ideal dan terbaik dibanding kaum lainnya lewat produk-produk buatan mereka yang dipasarkan ke kita. Bahkan tercatat di Amerika dan Eropa hanya punya market besar di produk anti-aging alias anti-tua. Dan negara-negara seperti kita di Asia dan Afrika justru jadi market terbesar mereka untuk produk-produk pemutih ciptaan mereka yang memang akhirnya dijadikan andalan untuk berjualan di luar Eropa dan Amerika. Bahkan orang Amerika dan Eropa suka berjemur supaya kulitnya kecoklatan. Kenapa kita ingin seperti ubin gitu? Gue gak paham soal formula menyehatkan kulit atau bagaimana karena gue bukan pengguna ya. Mungkin ada manfaat lebih dan yang terbaik gitu yang mungkin ada di setiap whiteningan gitu ya. Tapi yang gue tangkap sebagai yang ngelihat iklannya ya ini brand-brand ini ngapa yang namanya menyuntikkan banget gitu. Nyuruh orang tuh berubah warna kulit gitu. Bahkan iklan-iklannya aja sudah setidak masuk akal itu gitu. Gue juga paham kalau apa-apa sekarang mah serba sensitif karena kebanyakan mungkin ada orang-orang SJW yang selalu mempermasalahkan soal yang kecil-kecil itu dikasih rasis lah, apa lah. Tapi buat urusan produk skincare kayaknya gue bisa dibilang cukup setuju sama mereka. Karena kenapa juga orang kudu mutihin kulit mereka demi kudu dipandang cantik sama orang lain. Padahal coklat juga gak kenapa-napa, sehat-sehat aja, cantik-cantik aja. Kalau kata beberapa skincare tuh kulit anda kenyal-kenyal aja gitu. Kalau ngomongin cantik muka, mungkin gue setuju lah orang oplas karena emang ada teori golden ratio pada sebuah wajah gitu ya untuk bisa yang namanya dinyatakan cantik atau tidak secara bisa dibilang secara biologinya gitu.
Tapi untuk urusan kulit kayaknya ini udah harus disadari bahwa ini nggak baik, dan warna kulit apapun tuh oke-oke aja asal kulitnya sehat gitu. Apalagi dengan munculnya Korean industry yang emang udah punya sejarah panjang terkait dengan kulit putih dan sekarang mulai menjamur di seluruh dunia, bahkan mempenetrasi pasar barat gitu ya. Makin-makinan promosi soal produk kecantikan dengan promosi bikin kulit makin putih itu jadi makin menjamur. Walaupun memang sekarang setelah banyak kena backlash dari para SJW, banyak produk pemutih yang mulai ditarik dan di rebrand ulang untuk menghindari pemahaman-pemahaman yang menyerang beberapa pihak, dan sudah mulai mereka sadari bahwa produk mereka adalah bagian dari standarisasi kecantikan yang halu, khususnya untuk mereka-mereka yang kulitnya hitam, coklat gitu, sawo matang, itu halu menurut gua. Kecuali mau suntik putih atau apa gitu. Karena dengan menggunakan skincare tersebut saya rasa juga seputih-putihnya seputih api sih gitu. Nggak tahu sih, mungkin ada kalian yang berhasil menjadi putih ya guys. Tapi kalau menurut gua kan udah coklat ya. Kenapa gitu? Kenapa harus putih? Kalian udah cantik men, dengan kulit kalian tuh udah cantik dah pokoknya. Ya udah cantik, jadi tidak usah gitu menurut saya diputih-putihin. Makanya gue pengen nanya kebutuhan kalian kalau misalnya putih itu apa sih, gue pengen dapat perspektif dari teman-teman perempuan juga di sini. Tapi kesimpulannya, industri kecantikan yang terlihat peduli sama kecantikan lo secara nggak langsung itu beberapa diantaranya juga mencoba menstandarisasi kecantikan itu sendiri dan membuat banyak orang justru jadi kehilangan kepercayaan dirinya, dan ini bakal jadi standard issue. Dan lu bisa bayangin kalau kita nggak sadar, mungkin di tahun entah berapa semua orang tuh bakal jadi putih semua gitu ya. Dan akhirnya hilang keberagaman kita gitu. Kenapa Tuhan ciptakan kita berwarna-warni? Yaitu keberagaman, diversity bro. Kenapa semuanya harus jadi putih bro? Kalau Tuhan aja dari awal udah ciptain semuanya beragam dan unik-unik gitu. Tapi balik lagi, itu semua hak lo untuk jadi putih. Tapi bagi lo yang gak mau jadi putih, ingatlah bahwa putih hanya sebuah standar bikinan Eropa sebagai tool social engineering gitu ya, supaya mereka tuh dianggap lebih superior, supaya lu tuh bawaannya nggak pede gitu, nggak cantik gitu, padahal lu juga cantik gitu kan. Dan dengan standarisasi ini juga pengusaha kecantikan nggak usah repot-repot juga bikin skincare untuk bermacam-macam kulit. Gue rasa cukup bikin produk pemutih terus laku kan, gampang kan ya. Jadi kan tidak perlu tuh yang namanya bikin buat kulit coklat, hitamkan kulitmu gitu ya, kuningkan kulitmu, merahkan kulitmu, itu kan nggak ada. Jadi skincare gampang banget tuh perusahaannya, tinggal bikin whitening tok satu formulanya gitu. Keribetan otak lo dalam melihat kecantikan juga memang bakal jadi cuan juga buat mereka tuh lewat berbagai iklan-iklan. Kan lo lagi santai-santai nih kan, lagi santai-santai baca buku, kulit lo coklat gitu kan. Terus lihat iklan, putihkan kulitmu, atau kayak iklan yang tadi lah, tiba-tiba mutihin kulit, tiba-tiba dapet cowok. Terus lo akan berkaca kepada diri lo gitu bahwa selama ini ternyata gue jomblo karena kulit gue coklat men. Jadi gue harus beli skincare ini supaya gue putih gitu. Kan pecah kan, maksud gue kenapa problemnya warna kulit gitu. Ini yang buat gue tuh jadi sebuah masalah dan keresahan gitu. Padahal di sisi lain sebenarnya lu cantik-cantik aja dan gak ada masalah, dan mungkin lu gak dapet pacar karena mungkin sifat lu jelek gitu atau standar lu ketinggian atau gimana gitu, bukan masalah kulit lu gitu. Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Intinya apa yang gue sampaikan di sini tuh diambil baiknya aja, bahwa semua mungkin ada lo yang mulai resah ingin putih karena melihat sebuah iklan, mungkin bisa mulai berpikir kembali bahwa kulit lo sehat-sehat aja. Tapi kalau lo semua ada yang berpikir bahwa memang gue ingin putih, gue lebih enjoy untuk jadi putih, silakan, itu adalah pilihan lo. Tapi gue mencoba men-track back ini, dan lo bisa baca di banyak artikel soal bagaimana sebuah iklan beberapa skincare itu memang memuat value-value yang berlawanan dengan keberagaman. Dan bisa dibilang lo bisa lihat bahwa banyak banget brand-brand yang tadinya mengusung banyak kata-kata whitening, purify dan segala macam ini mulai merebrand brand-brand mereka karena mereka sadar bahwa mereka bisa dibilang tidak cocok lagi dengan masyarakat sekarang yang sudah mulai terbuka dengan banyaknya keberagaman. Ini bisa dilihat salah satunya Victoria's Secret yang dulu anti banget sama wanita-wanita dengan berat badan plus, itu akhirnya sekarang menggunakan wanita-wanita dengan berat badan plus. Yang dulu memang menjadi standar kecantikan, lo pengen kurus, pengen banget badan lo singshot, langsing gitu, dan ternyata akhirnya setelah terbuka bahwa itu adalah sebuah eksploitasi wanita, banyak wanita-wanita yang stres gara-gara harus kurus supaya terlihat cantik karena standar kecantikan itu dibikin sama mereka sendiri, dan akhirnya sekarang mereka mulai sadari Victoria's Secret kena backlash, dan akhirnya sekarang mulai menggunakan model-model yang badannya plus atau plus size, yang sebenarnya secara kesehatan mungkin tetap sehat. Kalau lo mau kurus ya tujuannya adalah bukan cantik harusnya, tapi sehat. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan kalau lo mau lihat tentang Victoria's Secret, gue udah sempat bikin ini kartu di atas. Kalau gue nggak lupa masukin. Kalau lupa silakan catat itu, tulis Victoria's Secret Detektif Aldo, ada pasti.
Oke, itu aja mungkin ini panjang banget hari ini soal kulit putih-putihan ya. Tapi semoga lu semua terbuka, semoga lu bisa memberikan gue insight juga dari kaum wanita. Gue respect sama seluruh wanita yang pengen warna kulitnya jadi apaan aja, karena itu hak dan kebebasan lo. Tapi gue cuma memandang ini dari sudut pandang iklan mereka. Harusnya kalau urusan putih ini bisa diiklankan dengan cara yang lain lah. Oke? Sampai jumpa semuanya. Kulit coklatmu bukan problema wanita-wanita cantik Indonesia. Dadah. I lost myself. I waited still for a glimmer to